Yuk, gila ini rumah keren banget sih. Ada satu tempat yang bisa ditaruh untuk baby grand. Yuk, kita mulai review. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Gading Serpong, teman-teman. Lebih tepatnya di pusatnya Gading Serpong. Ini adalah perumahan baru dari Paramount. Ini namanya Matera. Rumahnya ini modelnya klasik American. Jadi kalau teman-teman lihat, kelihatan banget banyak permainan profil ya, tapi tidak berlebihan. Nah, kita mulai dari atas ya. Kalau teman-teman lihat itu atapnya berbentuk seperti limas. Standar dari rumah mewah di Indonesia. Jadi kalau rumah di Indonesia itu kalau mau kelihatannya mewah, kebanyakan atapnya adalah gunain atap model limas seperti ini. Nah, atap limas yang di depan ini sebagai yang utamanya itu nyambung ke belakang. Dan di bagian belakangnya itu kalau teman-teman lihat di drone nanti di samping itu penampangnya kan besar. Disitulah diletakin solar untuk listrik dan solar untuk air panas. Nah, kalau teman-teman perhatiin layoutnya ini menarik. Jadi di bagian tengah sini, ini tuh nanti ada kolam renang ya. Dan di bagian depannya itu ada tamannya. Jadi bisa dibilang layoutnya ini, itu nanti pada akhirnya rumah sama tetangga itu nggak akan bener-bener nyatu nih teman-teman. Nah, ini kerennya sih. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, rumahnya itu seakan-akan semuanya stand alone, kecuali yang di sebelah sananya ya. Nah, ini tuh semua bukaan-bukaan jendela itu banyak sekali di bagian sebelah sini nih, menuju ke arah taman ini dan ke kolam renang. Nah, sekarang kita mau bahas lagi dari bagian mukanya. Kalau teman-teman lihat, warna yang dipilih dari rumah ini cuma ada dua. Satu warna putih dan warna abu-abu gelap. Nah, kita bisa lihat juga di bagian sininya banyak permainan-permainan profil yang bentuknya horizontal. Dan juga ada permainan tali air yang bentuknya horizontal. Itu untuk ngebikin rumah ini yang udah kelihatan lebar sebenarnya, karena dia lebarnya 12, makin kelihatan lebar dan megah lagi. Nah, kalau teman-teman lihat gentengnya itu udah pakai genteng model flat. Abis itu di bawahnya itu ada GRC-nya. GRC-nya itu berfungsi sebagai lisplang. Kenapa sih GRC ini dipilih sebagai lisplang, teman-teman? Karena GRC itu bahannya adalah semen, fiber semen, jadi bisa dipastiin nggak akan kena rayap lagi. Oke, sekarang kita mau bahas di bagian depannya ini. Kalau teman-teman perhatiin, untuk satu kanopi dua mobil ini itu gunain beton. Habis itu di tengahnya itu dikasih skylight. Skylightnya itu dari Holo 5x10 dan di atasnya dikasih kaca tempered. Ada yang seru juga di bagian sini. Kalau teman-teman lihat, di atas pintu garasi ini itu dikasih permainan homogeneous style yang ukurannya besar. Nah, gue suka banget bagian ini nih. Untuk tempat PLN-nya sendiri udah dikasih tempat spesial seperti ini yang udah ada permainan laser cutting seperti ini. Jadi ya itu dia teman-teman, ngebikin rumah ini kelihatan detail dan mewah. Ada satu yang mesti di-highlight juga adalah bagian si berandanya. Kalau teman-teman lihat di situ berandanya itu adalah center of attention dari rumah ini. Jadi bagian berandanya inilah yang diwarnain dominan abu-abu tua. Dan untuk nunjukin kalau ini adalah rumah yang emang benar-benar American style, dikasih permainan seakan-akan ini dari kayu nih teman-teman. Makanya di situ ada tali air yang vertikal ke atas. Nah, kalau misalnya kita mau bikin rumah yang klasik American seperti ini, jangan cuman sekedar dibikinin topi-topi aja, tapi di setiap topi-topinya itu harus dikasih detail, seperti di bagian ini nih. Jadi topi-topi besarnya ini dia nonjol dan dikasih tonjolan yang kecil seperti ini. Kalau untuk jendelanya juga udah gunain aluminium, jadi ya nggak perlu takut lagi sama adanya rayap. Dan aluminium yang dipilih ya ini adalah rumah mewah teman-teman, ini adalah aluminium dengan kualitas yang baik. Cuma ada yang gua nggak suka di bagian sini. Kalau teman-teman perhatiin, ini ada sealant-nya. Nah, sealant ini sayangnya pakai warna putih. Mestinya pakai warna hitam sama seperti yang digunain di
aluminium ini. Kenapa? Karena itu dia teman-teman, silan ini kan nggak bisa dicat, jadi satu saat dia akan menguning dan akan kelihatan kotor. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya dia ini dikasih warna hitam aja, jadi nggak akan kelihatan kotor dan nggak akan kelihatan dekil. Ya, sekarang kita mau masuk rumahnya, tapi sebelum kita masuk rumahnya, namanya juga satu rumah mewah. Rumah ini udah dilengkapi sama satu remote. Keren ya? Jadi untuk pintu garasinya itu dia udah otomatis teman-teman, dan kalau teman-teman pengen bikin satu pintu garasi otomatis, alatnya adalah seperti ini. Dan yang serunya adalah di pintu garasi ini jarang banget ada yang gunain akrilik model putih susu seperti ini. Unik ya, jadi ketika dipadu padan sama besi warna hitam seperti ini, hasilnya bener-bener kelihatan modern tapi tetap ada unsur klasik-klasiknya, karena ini di sini dikasih lagi tambahan-tambahan seperti ini. Jadi kesannya si pintu garasi ini itu adalah French door yang ukurannya besar. Ya, sebelum kita masuk, kita lihat dulu di bagian homogeneous style ya. Homogeneous style untuk carport ini dipilih yang bener-bener kasar teman-teman, dan ini motifnya stone kayak gitu ya. Jadi kalau kita milih satu homogeneous style untuk bagian carport itu, kita harus pilih yang modelnya bener-bener kasar seperti ini nih. Dan begitu naik sini dikasih lagi homogeneous style yang motifnya nggak kasar tapi keset nih teman-teman. Dan kalau kita milih yang keset kayak gini untuk di bagian teras, teman-teman bisa lihat yang ada glitter-glitternya seperti ini, itu bener-bener keset banget. Jadi aman untuk dipilih sebagai material penutup buat teras. Cuman ya itu harus diingetin teman-teman, kalau kita lagi mau bangun rumah dan pengen masang keramik-keramik yang modelnya kasar atau keset seperti ini, itu harus dipasang yang terakhir. Bener-bener semua rumah ini udah finishing bagus, baru ini yang terakhir. Kenapa? Karena model homogeneous style seperti ini itu susah banget dibersihin kalau kena semen. Jadi bener-bener harus dipasang langsung dibersihin, pasang langsung dibersihin. Bayangin kalau misalnya ini dipasangnya awal-awal dan kita masih ada pembangunan di dalam, kena tumpahan-tumpahan semen, kita akan repot banget untuk bersihinnya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah masuk rumahnya. Rumah ini dia gunain double door dan udah ditutupin sama architrave buat bagian kusen pintunya. Yuk sekarang kita mau ngeliat ke sini dulu. Jadi begitu masuk itu kita langsung ketemu satu ruang tamu, dan ruang tamu ini menarik kalau kita lihat dari bagian plafon ini. Plafonnya itu ada permainan drop ceilingnya, dan di drop ceilingnya itu di tengahnya itu dikasih satu lampu yang bisa dibilang jadi center of attention di ruangan ini. Dan kalau teman-teman lihat di pinggirannya ini itu dikasih cat warna emas. Nah, jadi detail-detail seperti ini ketika udah di drop di bagian sini dikasih emas, habis itu dipilih juga lampu yang warna emas seperti ini, itu akan ngebikin rumah kita tuh kelihatannya mewah tapi tetap serasi. Nah, teman-teman juga bisa nyontek bagian sininya nih. Nah, jadi pinggirnya itu dikasih profil, nggak berlebihan bentuknya, tapi tetap ada profilnya dan ukurannya besar. Dan itu keliling semua. Dan yang paling gue suka adalah di bagian sininya nih. Ini adalah satu yang sengaja dicoak begitu ya, supaya rel dari korden ini tuh nggak kelihatan. Nah, tapi karena bentuknya profil seperti itu, kelihatannya makin cantik lagi. Kalau untuk penutup lantainya ini semua marmer, dan ini slabnya gede, 2 kali 1 meter teman-teman. Dan kalau misalnya bagian dinding ini mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi ini dipilih beberapa material. Yang di sini dikasih duko, di sini dikasih veneer, di sini permainan wallpaper, di tengah-tengahnya dikasih profil-profil, dan di bagian sini dikasih warna emas. Jadi kalau teman-teman pengen bikin satu dinding kalian tuh kelihatannya mewah, bisa dicontek dari rumah ini. Tapi jangan lupa, karena
klasik itu sebenarnya kiri sama kanan itu harus imbang. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini di bagian di tengahnya, dan itu berlanjut ke bagian sini nih teman-teman. Jadi di sini juga ada kanan, ada kiri, dan di bagian tengahnya ini ditaruh satu brown mirror supaya ngebikin ruang tamu ini yang sebenarnya ukurannya udah cukup luas makin kelihatan luas lagi. Nah, sekarang kita akan ngomongin layout rumah ini nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah sini tuh ada pintu. Pintu ini tuh langsung berhubungan ke garasi. Dan serunya adalah begini, ketika kita lagi pulang, habis itu di sini tuh lagi ada tamu, kita tuh nggak kelihatan karena di sini udah ada partisi dari kaca patri. Nah, menuju ke sini, ini adalah ruang kerja teman-teman. Jadi ya bisa dibilang kalau misalnya kita lagi terima tamu itu mereka tuh nggak sampai masuk-masuk ke bagian dalam rumah sana. Jadi mereka ada di ruang tamu sini. Kalau emang mau kerja ya tinggal masuk ke dalam sini. Dan udah ada juga satu kamar mandi yang emang benar-benar bisa dipakai kamar buat mandi, bukan cuman sekedar powder room aja. Oke, di kamar mandinya ini juga keren banget. Jadi semua itu full marmer. Dan di sini udah ada rain showernya. Rain showernya juga dipilih yang mewah, dan ini gunain merek dari Kohler. Ada yang menarik juga kalau teman-teman perhatiin di sini. Kita kan selalu takut khawatir licin ketika ada di dalam kamar mandi. Nah, kalau kita pengen supaya kamar mandi kita tuh nggak licin, bisa dicoak-coak seperti ini nih. Jadi hasilnya kamar mandi ini ketika lagi kita pakai mandi nggak akan terlalu licin yang bisa ngebikin kita kepleset. Semuanya udah Kohler di sini, dan sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah ruang kerjanya. Enak banget sih. Jadi di bagian belakangnya ini kalau teman-teman lihat nih semua gunain duko, dan ini bisa dibuka nih sebenarnya. Tempat tidur. Jadi tempat tidur ya. Oke, jadi di bagian sini adalah untuk ditarik bisa jadi tempat tidur. Tapi ya kita mesti minggirin dulu sih mejanya ini. Jadi bisa dibilang ini adalah satu kamar yang multifungsi. Bisa digunain sebagai tempat tidur, bisa juga dimanfaatin sebagai ruang kerja. Jadi kalau misalnya kita ada tamu atau orang tua kita mau nginap segala macam, ya kita tinggal tarik ke bagian sini. Jadilah ruangan ini menjadi satu tempat tidur. Dan ini tinggal digeser ke bagian sini. Satu yang paling gue suka adalah permainan kacanya ini nih. Kaca ini tinggi-tinggi, jadi bisa dibilang rumah ini nggak akan kekurangan cahaya matahari ketika siang hari. Nah, kalau teman-teman lihat, tadi kan ada bagian menonjol itu, yang keluar, itu di bagian sini nih. Jadi kalau kita taruh sofa model seperti ini di sini, di bagian sini tuh masih bisa buat naro-naro handphone atau naro-naro barang-barang yang lain. Sebenarnya sih akan lebih keren ya bro, kalau menurut gue. Di sini nih bagian sofanya nih. Oh, mundurin nih. Jadi kita bener-bener deket banget sama jendela, bisa buat sambil baca-baca buku lebih seru lagi. Karena kenapa? Karena ada pemandangan. Dan ini agak aneh sih sebenarnya menurut gue nih ditaruh di sini, ya kan? Oh enggak deh, nggak aneh. Jadi ini nanti bisa ditaruhin TV yang dikasih bracket. Jadi akhirnya ini semua akan ketutup. Soalnya kalau kayak gini kan belum ada TV-nya, bingung bro. Biasanya taruh di bawah kan. Bisa dibilang finishing yang digunain di kamar ini tuh menarik karena ya itu dia. Ini gunain multiplex yang di finishing duko, dan di bagian belakang-belakangnya ini tuh masih ada empuk-empuknya juga. Tuh, menarik ya. Jadi di sini ada fabric ya. Ternyata kalau misal dipadu padan sama duko, dikasih seperti ini, ada kacanya gitu ya. Itu bener-bener unik dan mewah, dan itu nyambung juga ke bagian setengah dinding ini. Yuk sekarang kita mau menuju ke bagian sini nih. Wah, ini layoutnya menarik lagi nih, karena itu dia tadi teman-teman, tangganya itu nggak kelihatan langsung dari luar. Banyak orang yang nyari rumah dengan layout tangga itu nggak kelihatan dari luar, dan ini rumah ini tuh ngejawab itu semua. Dan hasilnya, karena ini tangganya itu begitu ke belakang, di sini tuh bisa dapat satu flat begini dan satu kotak yang ukurannya besar banget untuk jadi satu living room. Dan di bagian flat yang belakang ini tuh kalau teman-teman perhatiin, ini tuh ada satu marmer yang ukurannya besar dan dikasih LED muter seperti ini. Ya maklum aja karena ini adalah bagian tengah-tengah yang paling harus menarik di rumah ini.
Dan yang kerennya lagi, di living room yang besar ukurannya ini, itu di atas itu ada void ya teman-teman. Itu bisa dihasilkan karena layoutnya seperti ini. Keren ya. Jadi di bagian living room ini tuh bisa dibilang adalah bagian paling mewah rumah ini. Makanya di atas itu ada lampu gantung ya. Dan pernak-perniknya itu bener-bener dihias maksimal. Kenapa kayak gitu? Karena teman-teman perhatiin ini tuh di sini tuh ada permainan profil-profil juga muter. Dan ininya nih penutup si kordennya ini itu juga dibikin profil-profil seperti ini. Dan kaca-kaca yang lebar, pintu-pintu yang lebar, dan di atas itu juga ada jendela yang ukurannya besar. Jadi kalau siang hari bisa dibilang ini adalah tempat yang kayak apa ya? Kayak dapat spotlight langsung dari matahari kayak gitu teman-teman. Jadi mewahnya itu dapat secara alami. Dan yang gue suka adalah bagian spot ini tentu. Jadi buat teman-teman yang hobi piano atau pengen ada piano sebagai hiasan di rumahnya, rumah ini cocok banget. Kenapa? Karena itu dia, ini lebarnya tuh bener-bener dapet banget gitu. Kalau teman-teman lihat ini kursinya aja nih, si sofa ini tuh bisa untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang, 9 orang. Jadi kalau misalnya kita mau nonton bola di sini, ini bisa seru banget nih. Dan itu dia kalau kita perhatiin sih sebenarnya kalau gue pribadi sih bro, ini sebenarnya buah si malakama sih bro. Kenapa gitu? Kalau menurut gue sebenarnya sofanya itu mesti ngadep ke sana tuh, ke situ. Oh, TV-nya di situ. TV-nya di situ. Tapi jadinya kita cuma ngeliat TV doang ya. Tapi kalau kayak gini, kita taruh si kredensanya itu ada di sini. Habis itu ada TV-nya di sini, ya TV-nya ngadep ke sini. Belakangnya full. Kalian yang mana nih? Lebih suka TV-nya ada di situ atau TV-nya ada di sini nih? Dilema juga sih sebenarnya. Karena ya menarik juga sih sebenarnya begini. Kalau kayak gini tuh kita dapat TV-nya, dapat pemandangan di atas ini yang menarik, dapat void-nya. Udah bener sih di sini. Ya, keren ya. Dan di bagian sini tuh seru banget sih teman-teman, karena ya itu dia bisa ditaruh bahkan baby grand, dan di sininya masih dikasih brown mirror di sebelah sini supaya rumah yang udah luas ini makin kelihatan luas lagi. Habis dari living room ini, sekarang kita mau menuju ke bagian dapur dan ruang makan. Impresinya adalah karena rumah ini tuh nggak ada sekat ya teman-teman, kecuali bagian depan tadi itu yang untuk nutupin kalau misalnya kita dari garasi. Ini tuh bener-bener los banget, dan serunya adalah makin ke belakang itu makin los gitu, makin besar lagi. Nah di bagian sinilah itu dimanfaatin untuk ditaruh satu island. Island ini juga udah full marmer, dan di bagian bawahnya ini tuh masih ada tempat untuk naro-naro peralatan-peralatan. Sedangkan di bagian sininya itu adalah tempat untuk duduk-duduknya nih. Nah kalau teman-teman mau bikin island seperti ini, jangan lupa bagian tempat duduknya itu tuh harus ada masukan seperti ini, supaya kalau kita dorong kursi barnya ini itu bisa masuk ke dalam dan nggak mengganggu space. Kalau teman-teman perhatiin ini tuh tinggi banget, jadi plafon ini sekitar 3,3 meter, dan yang gue suka adalah finishingnya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada dropnya kecil, habis itu dikasih LED muter seperti itu, nggak lupa dikasih profil kayu juga. Dan di bagian ujung-ujungnya itu dicat warna emas sesuai sama profil kayunya itu. Nah di pinggir-pinggirnya ini itu dikasih spotlight, dan di bagian tengahnya ini itu dikasih satu lampu yang bentuknya mengotak juga sama seperti bentuk meja makannya. Untuk meja makannya sendiri ini bisa untuk 8 orang. Dan ini bisa digunain untuk 8 orang dengan enak teman-teman, bukan yang mepet-mepet nih. Kenapa? Karena ukuran dari rumah ini tuh bener-bener besar di bagian ruang makan dan dapur bersihnya. Jadi bisa digunain untuk satu meja 8 orang dengan enak tanpa kita senggol-senggolan. Semua di rumah ini yang perlu di highlight adalah ditutup panel semua. Jadi ada permainan panel dari finishing duko seperti ini, lagi finishing duko seperti ini.
Dan di bagian tengahnya ini itu ada wallpaper. Tapi wallpaper ya di belakangnya itu juga dikasih panel nih teman-teman. Jadi nggak langsung ditempel ke tembok. Dan yang itu tadi seperti gue bilang, profil-profil yang tadi ini yang muterin semua itu terlihat makin keren di bagian yang dicoak untuk naruh rel ini. Apalagi di rumah ini dikasih LED supaya, nah ini supaya apa nih? Korden ini kan warnanya putih nih teman-teman. Tapi begitu ditembak LED di atas itu, dia dari kuning menuju ke putih. Jadi ada ambience yang berbeda bahkan dari kordennya. Nah di bagian sini adalah dapur bersihnya. Dapur bersihnya dia gunain finishing Duco juga, cuman yang amaze adalah bagian ininya. Biasanya kalau kita bikin dapur itu di sini top table, di sini backsplash, di sini tuh nggak dikasih backsplash lagi. Sedangkan kalau di rumah ini tuh di backsplashin terus sampai atas, muter. Tuh. Hasilnya apa? Kalau misalnya kita bener-bener lagi masak di sini, keciprat kemanapun, itu nggak akan merusak kabinet dari dapur kita. Di bagian sini juga udah ada tempat untuk naruh kulkas ya, kulkas side by side seperti ini. Cuman kalau menurut gua nih agak kurang pas nih. Kenapa? Karena di sini kiri kanannya udah pas nih, udah enak, tapi di sininya kegedean nih. Nah, hal ini tuh bisa terjadi kenapa? Karena kadang-kadang kita cuman ngelihat dari Tokopedia atau dari Shopee gitu, kita beli si kulkasnya, ada ukurannya, dan ukurannya tuh kadang-kadang nggak bener-bener precise gitu. Jadi lebih baik kalau kita mau bikin seperti ini supaya nggak terjadi ini lebih besar daripada di kiri kanannya, adalah kita beli dulu kulkasnya, bener-bener diukur pasti, habis itu kalau perlu dititipin ke workshop furniture supaya mereka bisa ngukur ini tuh bener-bener ukurannya pas. Oke, sekarang kita ngomongin layout lagi. Ini layoutnya keren sih. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini kan adalah tempat makannya, dan di sini tempat makan buru-buru alias island. Habis itu kita ke bagian sini, ini adalah dapur kotornya. Dan bahkan dapur kotornya itu namanya juga rumah mewah. Bisa dibilang ini kan adalah rumah yang paling mewah di Gading Serpong. Ya dapur kotornya pun jadi seperti ini. Kalau teman-teman perhatiin, ini semua di finishing Duco, dan finishing Duconya itu bukan flat-flat aja, tapi juga ada permainan profil-profilnya. Bahkan kalau menurut gua, modelnya yang lebih bagus dapur kotornya daripada dapur bersihnya. Setuju nggak? Kalau teman-teman setuju, tulis di kolom komentar ya. Nih kita tunjukin ya. Ini adalah bagian si dapur kotornya. Dan di bagian sini, ini adalah bagian dari dapur bersihnya. Kalau yang di dapur bersihnya itu dia model profilnya seperti ini. Kalau teman-teman perhatiin, ini tuh gak kotak juga. Jadi di sini tuh ada melengkung sedikit begitu. Habis itu di sini dikasih sedikit warna tembaga, dan nggak lupa pakai handle warna tembaga. Sedangkan kalau yang di sini, ini Pinterest gila. Warna abu-abu dengan handle hitam, ininya benar-benar mengotak. Habis itu di sini dikasih yang kotak kecil lagi. Jadi kalau teman-teman lebih suka yang di dapur kotor, apa lebih suka yang di dapur bersih. Nah, ini yang tadi gue bilang bedanya. Kalau biasanya itu di sini tuh ada top table-nya, di sini ada backsplash-nya, di sini ya udah begini aja. Tapi kalau yang di dalam ini semua dikelilingin sama marmer. Ini rumah detail, kalau teman-teman perhatiin, bahkan sampai di sininya pun juga dikasih backsplash. Jadi ya bisa dibayangin nih, kalau kita lagi masak nih kadang-kadang minyak-minyak itu suka ngotorin tembok bagian sini. Kalau di sini nggak, tinggal dilap doang karena semuanya sudah ditutupin sama material. Yang seru dari rumah ini adalah bagian sini nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih ada satu lorong yang besar. Ini menghubungkan garasi dalam ini ke bagian service. Jadi kalau kita punya asisten rumah tangga itu, mereka punya akses dari sini, dari garasi habis itu ke sini. Kalau kita punya asisten rumah tangga masih baru, misalnya kita belum percaya-percaya banget segala macam, tinggal ditutup pintu yang sebelah sini, ya udah dia nggak bisa akses ke dalam rumah kita, tapi tetap bisa hidup yang nyaman di areanya mereka. Masih ada dapur kotornya, dan ini adalah area menuju ke kamar asisten rumah tangganya.
Cara peletakan AC juga seru teman-teman, karena di sini ada bolongan udara, dan di sinilah ditaruh AC-nya. Kalau untuk tangganya pun juga spesial karena ini tangga besi, dan ini gunain kanal C sebagai struktur utamanya. Di sini juga pakai perforated. Kita naik lagi. Dan sampailah kita ke bagian kamar asisten rumah tangga, teman-teman. Jadi di situ ada kamar mandinya, dan di situ ada kamar asisten rumah tangganya. Dan di bagian lubang udara ini, di bagian bawahnya itu udah dikasih batu koral, teman-teman. Jadi ketika nanti ada air hujan yang masuk, cipratan-cipratannya tidak akan terlalu mengganggu. Ya, sekarang kita mau menuju ke bagian kolam renangnya. Wah, ini unik banget ya. Jadi handle-nya aja unik nih, teman-teman. Ini habis itu didorong gitu baru bisa kebuka. Ini namanya juga rumah premium. Ini aluminiumnya bener-bener tebal banget dan bagus banget. Oke, di bagian kolam renangnya ini semua dikelilingin conwood, jadi nggak perlu khawatir akan terjadi rayap atau lapuk segala macam, karena ini semua bahan dasar dari semen. Kalau untuk kolam renangnya ini dia udah gunain mosaik yang beneran, jadi bukan keramik yang motif mosaik. Jadi itu ada mosaik-mosaik kecil gitu, keramik-keramik kecil yang di belakangnya ada jaring-jaringnya, ditempel baru habis itu dinat. Bagus banget hasilnya. Emang kalau kolam renang itu paling bagus pakai mosaik warna biru seperti ini. Habis itu di sebelah sininya itu masih ada satu taman private. Jadi ini ada dua taman sebenarnya, teman-teman. Taman yang di depan yang dipamerin ke semua orang, dan di belakang juga. Tapi yang ini adalah taman private yang nggak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Jadi seru juga, bentuknya udah diputer-puter begini, habis itu dikasih pohon-pohon. Dan yang gue suka adalah bagian ininya nih. Layoutnya itu ngebikin bagian ini itu adalah hiasan utama dari rumah ini. Satu hiasan, satu juga ya tempat aktivitas gitu. Semua bisa dipantau dari segala sudut di rumah ini karena jendela-jendelanya banyak dan besar, dan karena ada coakan di sini di lahannya ini, itu ngebikin ya kita bisa punya cahaya matahari yang banyak masuk ke dalam rumah kita dengan adanya bukaan-bukaan. Kalau teman-teman lihat ini di sini ada kisi-kisi nih. Ini kisi-kisi ini adalah tempat untuk naruh kompresor AC-nya. Jadi nggak kelihatan ya, rapi. Ini bisa jadi satu inspirasi buat teman-teman yang pengen nutupin kisi-kisi di rumahnya, tapi tetap kelihatannya estetik. Dan ini juga ada pintu yang bisa dibuka. Jadi kalau misalnya kita sekarang buka pintu yang di sini, bisa dibayangin kita punya anak kecil atau ada cucu-cucu main atau junior-junior tuh pada main, ini dibuka. Mereka habis berenang, mereka bisa langsung ke daerah makan atau bisa langsung nonton di daerah living room. Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai 2-nya. Semua rumah ini tuh benar-benar full marmer, teman-teman, dan yang gue suka adalah ini ya nih. Emang yang marmer tuh kalau di finishing itu beda banget ya. Nih kalau teman-teman perhatiin di sini. Marmer itu ketika dicoak begini, itu tuh motifnya nyambung tetap. Keren ya. Kalau homogeneous style ya hilang udah motifnya. Itulah bedanya marmer sama homogeneous style yang nggak bisa dibayar. Kalau untuk railingnya ini kayu solid, habis itu di sini pakai tempered, di sini udah pakai stainless steel. Semua di rumah ini tuh benar-benar full panel, dan gue suka tangganya itu banyak bordes ya teman-teman. Jadi ada bordes satu di sini untuk istirahat. Naik lagi beberapa step, istirahat lagi ada bordesnya. Baru naik sekali lagi. Satu yang gue highlight adalah di sini teman-teman nih. Ini lampunya seru sih. Jadi dia ngebikin ada kurva-kurva gitu. Tuh, keren ya. Nah, kalau misalnya kita sekarang rumah udah terlanjur jadi, habis itu pengen masangin lampu-lampu kayak gini tapi males kotor-kotor lagi, ya kita kasih panel kayu seperti ini teman-teman buat di dindingnya. Jadi semua kelistrikan itu ditutupin sama panel ini nih, tanpa harus ngebobok-bobok yang ngebikin rumah kita kotor lagi. Dan ini gue suka juga permainan plinnya.
Jadi printnya tuh tetap miring, jadi nggak ngikutin dari si tangganya, dan ternyata hasilnya bagus. Rumah ini tuh punya layout yang bener-bener luas, jadi di atas itu juga masih ada tempat untuk naruh sofa dan satu meja diskusi. Dan ini ada kamarnya yang pertama. Kamar anaknya ini adalah kamar anaknya yang laki-laki, teman-teman. Jadi kalau kita perhatiin, walaupun ini bentuknya ceria karena ada gambar-gambar mural seperti ini, tapi tetap ada permainan profil-profilnya. Jadi ketika profil-profil ini ditimpa sama mural, jadi nggak dibikin rata gitu, hasilnya malah ngebikin lebih klasik dan keren. Ini bisa dicontek nih teman-teman. Jadi kita kalau mau bikin hasilnya seperti ini, ya udah tetap aja dibikinin profil-profilnya seperti ini, habis itu baru disikat cat mural dan hasilnya bagus. Kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya muralnya sederhana ya, tapi kelihatannya bagus. Jadi kalau teman-teman pengen bikin kayak gini, ya udah di pause aja video ini, habis itu teman-teman gambar pakai buku kotak-kotak, habis itu ntar tinggal diaplikasiin ke tembok di kamar anak teman-teman. Karena ini menurut gue adalah salah satu mural yang bikinnya gampang tapi hasilnya bagus, karena ya cuma kotak-kotak doang. Oke, permainan ceilingnya juga keren. Sama lagi, ini listnya itu di dalam teman-teman, bagian luar itu malah yang polos, unik ya. Dan itu yang ditembak lampu. Di bagian dalamnya ini juga dikasih lampu lagi, dan di atasnya itu masih ada di up ceiling sedikit. Dan yang kerennya adalah ini bagian si setengah dindingnya ini itu warna biru. Itu keliling sebenarnya di kamar ini. Dan si lemarinya itu dibikin mengikuti setengah dindingnya. Keren ya? Oke, ini lemari sih sederhana aja, di dalamnya itu duko, di luarnya itu finishingnya duko, dan di dalamnya pakai HPL. Dan ini keren. Kalau teman-teman lagi nyari satu tempat pajangan yang bergabung sama satu meja kerja, ini keren. Kenapa keren? Satu, ini tuh ada 2 lapis nih. Itu yang bikin keren. Satu putih, dalamnya warna kayu. Habis itu, di dalamnya ada pemisahnya yang tipis. Hasilnya jadi seperti ini nih. Keren. Modern, tapi ada unsur klasiknya karena seakan-akan ada permainan profil dari perbedaan-perbedaan seperti ini. Habis itu di bagian sini ya, buat laci-laci ya bener-bener profil. Tapi karena ini adalah kamar tidur anak-anak, atau apapun sih sebenarnya, kita mau bikin lebih safe, bagian sudutnya tuh nggak ada. Dibikin round seperti ini. Dan di sini bagian lacinya itu nggak dimentokin, disisain di ujung dan di ujung. Dan kakinya juga dia gunain besi. Menurut gue ini adalah satu furniture yang bentuknya unik dan bisa banget teman-teman contek untuk di kamar tidur kalian atau kamar kerja kalian. Yuk sekarang kita mau menuju ke kamar tidur berikutnya. Jadi ini adalah bagian voidnya. Ini akan lebih menarik lagi kalau misalnya di sini tuh nanti bisa pakai remote, jadi bisa dibuka otomatis bagian kordennya. Dan ini adalah kamar tidur anaknya yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua ini kamar tidur anak yang perempuan, jadi semuanya warnanya pink-pink kebanyakan. Sederhana aja, tempat tidur double. Ini juga menarik sih. Ini furniture-nya juga menarik teman-teman, bentuknya unik. Jadi di sini tuh ada sedikit ngeround begitu, habis itu ada kakinya seperti ini. Jadi kalau teman-teman bikin furniture, pengen punya kaki yang aneh-aneh, itu teman-teman sebenarnya banyak bisa cari di marketplace. Banyak banget model-model seperti ini nih. Kaki-kaki yang nggak biasa gitu ya, itu banyak. Habis itu teman-teman bisa kasih ke desainer interior untuk jadi referensi mereka desain apa yang teman-teman mau. Jadi kaki-kaki itu modelnya sekarang udah beraneka macam. Ini ada yang menarik juga di bagian belakang sini, wallpapernya, dan dikasih LED sebagai penegasan kalau ini adalah
center of attention dari kamar ini. Di kamar ini menarik teman-teman karena masih memiliki balkon. Dan balkonnya cukup luas ukurannya. Yuk sekarang kita mau menuju ke sini. Satu yang gue highlight dari rumah ini apa? Semua itu ada jendela. Dan yang keren ya jendela itu karena yang di lantai atas ini apa? Ngadepnya kolam renang semua. Keren ya? Jadi ini sebenarnya rumah buat keluarga atau rumah buat jomblo-jomblo gitu ya? Gila kalau jomblo di sini, Maman. Hah? Gila kalau jomblo di sini, Maman. Sebenarnya ini bisa dua, bro. Kalau lo pengen tinggalin enak, sama keluarga enak, nih sebenarnya keren. Sama keluarga enak, ditinggalin sama keluarga kecil juga enak. Dibikin kos-kosan luar biasa. Iya bro nih, wah elah kalau lu ada di sini bro kos-kosan bro. Kerjaan lu gini, ngumpet. Nah sekarang kita mau menuju ke sini nih. Ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame teman-teman. Kamar mandi anak ya. Semuanya udah full marmer. Dan ini lagi ngetren nih. Gue suka banget sih. Jadi zaman sekarang itu kaca kamar mandi itu ya esnya tuh kayak gini nih. Mainan vertikal bagus loh nih hasilnya. Gue suka banget sih. Tuh, keren ya? Keren banget sih. Jadi ya zaman sekarang udah gak polos-polos lagi, tapi bisa yang model seperti ini untuk kamar mandi tuh hasilnya benar-benar bagus. Ini udah corner juga. Ya ini serunya pakai marmer tuh kayak gini, jadi bisa ditambahin untuk jadi tempat naruh-naruh sabun. Dan sekali lagi itu yang gue paling suka dari marmer, ini kan dicoak-coak, tapi polanya tetap menjadi satu walaupun dia dicoak. Yuk sekarang kita mau menuju ke kamar yang paling keren di rumah ini. Itu adalah kamar tidur utama. Kamar tidur utama itu letaknya di depan teman-teman, dan ini ukurannya buset. Ini sih seru ya. Kayak nggak masuk ke kamar tidur utama ya bro. Kayak masuk ke living room di atas. Jadi begitu masuk itu di sini ada living room ya. Habis itu dibatasin antara tempat tidur itu ada di sebelah sini, sedangkan di sini living room buat kamar ini. Di sini ada partisinya. Jadi ini enak sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya pasangan kita lagi tidur, kita masih mau nonton bola di situ juga enak. Dan yang gue suka permainan dari plafonnya. Dari tadi kita ngomongin plafonnya. Plafonnya unik-unik soalnya. Kalau yang ini tuh dia ngeround begitu. Kalau mau bikin kayak gini tuh simple teman-teman. Karena sekarang gypsum itu pasti bisa banget untuk dibikin aneh-aneh seperti ini. Keren, dan gue suka banget dia naruh spotlight di sini 3 di partisi ini. Jadi kelihatan bebayang roundnya itu benar-benar bagus. Oke, ini living roomnya cukup besar ukurannya, dan di bagian sini ini adalah walk-in closet ya. Sayangnya menurut gue lemarinya masih agak walk-in closetnya masih agak terlalu kecil untuk kamar dengan ukuran seperti ini ya. Dan di walk-in closet ini sebelah kanannya itu langsung ketemu sama satu kamar mandi. Kamar mandinya itu udah gunain bathtub yang ada jacuzzinya. Enak sih. Gila. Kalau lu punya kayak gini di rumah, mungkin lu udah nggak main PS bro. Nyender mulu sih. Nyender aja di sini, gitu. Main game online. Gawat sih, ini enak banget sih. Dan ya ini sekali lagi ada partisi kaca. Wow, tapi sayangnya teman-teman, hampir aja gue mecahin nih. Oke, ini agak salah nih. Tapi nanti pasti diperbaiki sama mereka, digeser sedikit sih kayaknya. Oke, dan ini udah full marmer semua, dan nggak usah khawatir, ini semua kohler teman-teman. Dan di bagian sininya itu wastafelnya udah untuk 2 orang, jadi nggak akan rebutan ya bro. Teman-teman, kalau teman-teman lihat yang ada di kaca itu yang pakai baju warna hitam, itu sekarang udah taken teman-teman. Jadi dia udah punya istri, celah gitu. Jadi kita udah nggak bisa hina-hina dia lagi, kan? Dan gue juga nggak mau kayak orang-orang gitu loh bro. Kenapa? Mana momongan gitu. Gue nggak mau kayak gitu bro. Bukan model gue gitu. Tapi ada rencana kan nih? Oke. Nah ini adalah bagian dari tempat tidur ya teman-teman. Di sini juga
karena ada jendelanya. Jendelanya itu juga seru. Jendela itu juga seru teman-teman, ini bisa dibuka full. Tapi di sini dikasih kaca untuk pengaman sebagai pengganti dari railing. Dan di bagian ujung ini masih ada satu tempat untuk bekerja di dalam kamar. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Paramount? Lebih tepatnya di Matera Residence ini. Nomor satu lokasinya teman-teman, ini lokasinya gila banget sih. Lokasinya itu ada di tengah-tengah pusat Gading Serpong. Kalau teman-teman tahu, Gading Serpong itu banyak banget fasilitas-fasilitas mallnya, ada rumah sakit juga banyak di sini. Dan kalau restoran atau tempat makan jangan ditanya lagi teman-teman, mau cari makanan Nusantara ada, makanan Chinese food ada, dan semua yang terbaik ada di Gading Serpong untuk makanan-makanannya. Nah teman-teman, di Matera Residence ini menariknya nanti adalah ada satu clubhouse yang ukurannya itu besar banget teman-teman. Di situ nanti ada put golf ya, di situ juga ada bowlingnya, di situ ada biliarnya, dan ada multifunction roomnya juga. Itu hanya bisa teman-teman dapetin satu clubhouse dengan fasilitas seperti itu ya di Matera Residence ini. Nah sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah di duitnya. Berapa duit sih kalau teman-teman pengen beli rumah di Matera Residence ini? Harganya itu dimulai dari 8 miliar rupiah teman-teman. Tapi kalau untuk yang kita review ini kan dia lebarnya 12, itu start dari 12 miliaran. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao!